Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang bisa bertemu Anda kembali di Jurnal Kotim yang menghimpun ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Bersama saya Muhammad Haikal, kita akan ikuti selengkapnya Jurnal Kotim hari ini. Informasi pertama kami, Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kota Waringin Timur meraih predikat istimewa dalam penilaian desa anti korupsi oleh KPK RI. Desa ini akan menjadi percontohan dalam upaya pencegahan korupsi bagi desa lainnya di daerah setempat. Tim penilai KPK RI bersama kementerian terkait Rabu 25 Oktober kemarin melakukan penilaian akhir pencanangan desa anti korupsi di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur. Tim penilai hadir dipimpin oleh Aris Dedi Arham dari Satgas Desa Anti Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Desa Bagendang Hilir merupakan satu dari 22 desa lainnya di seluruh Indonesia yang akan menjadi mitra KPK dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kecurangan lainnya di tingkat pemerintahan desa. Terdapat 18 indikator dari 5 komponen penilaian, di mana Bagendang Hilir meraih nilai 92. Dengan demikian, desa ini meraih predikat istimewa oleh KPK RI sebagai desa anti korupsi. Selanjutnya, KPK akan melakukan pendampingan dan pembinaan, sehingga Desa Bagendang Hilir akan menjadi percontohan pengelolaan pemerintah desa yang bersih dari korupsi. Desa anti korupsi akan menjadi tempat belajar tentang bagaimana mengelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Desa yang kita tetapkan menjadi desa percontohan ini kita harapkan menjadi temannya KPK gitu ya. Jadi partner KPK sebagai agent of change, tempat belajar bagi desa-desa yang lain dari Kabupaten Kota Waringin Timur pada khususnya, dan kemudian seprovinsi Kalimantan Tengah gitu ya pada umumnya. Jadi desa ini benar-benar kita bina sebagai tempat belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa itu yang transparan, yang akuntabel, bagaimana memanfaatkan media sosial, website ya untuk melakukan transparansi informasi yang dimiliki oleh desa. Pencanangan desa anti korupsi merupakan upaya KPK agar dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Di usianya yang ke-36 tahun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Habaring Hurung Sampit menargetkan akan membuka program baru Magister Hukum atau S2 Hukum di tahun 2024 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Ketua STIH Habaring Hurung Sampit Rusdianto saat memberikan sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun STIH Habaring Hurung Sampit ke-36 Sabtu 20 Oktober 2023. Menurut Rusdianto, meski saat ini target tersebut masih dalam proses, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk dapat membuka program baru Magister Hukum atau S2 Hukum. Dengan program baru ini nantinya diharapkan kampus STIH Habaring Hurung menjadi lebih bermutu, dipercaya keberadaannya dan selalu eksis terutama di bumi Habaring Hurung. Guna mencapai target tersebut, persiapan selama ini berfokus bagi upaya pemenuhan tenaga pengajar yang minimal harus ada 6 dosen bergelar Dokter S3 Hukum. Dan itu sudah didapatkan. Hingga sekarang masih menunggu proses untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional dari kementerian melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDI-KTI wilayah 11 Banjarmasin. Persiapan selama ini kami berfokus kepada pemenuhan tenaga pengajar. Tenaga pengajar itu minimal ada 6 dosen yang bergelar doktor S3 Hukum, dan itu kami sudah dapatkan, dan sekarang ini kami menunggu proses untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional itu ke kementerian melalui LLDIKT wilayah 11 Banjarmasin, dan itu sudah dalam proses. Insya Allah kalau itu sudah dapat, maka kita sudah punya dosen yang berkualifikasi S3
dan itu yang disyaratkan dalam undang-undang. Untuk mendukung target tersebut, saat ini tengah dilakukan pembangunan sarana bangunan baru yang terdiri dari 3 ruang yang nantinya difungsikan bagi program S2 Hukum tersebut sebagai ruang kuliah baru. Normansa, Hayat TV. Sementara itu dalam rangka hari jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Baring Hurung ke-36, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyampaikan selamat dan sukses, banyak perubahan dan banyak pencapaian yang sudah diraih oleh pengelola STIH Baring Hurung Sampit. Dalam sambutan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam, pengembangan STIH Baring Hurung Sampit tentunya harus dipacu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang hukum. Untuk itu, pemerintah daerah akan selalu mendukung dan berupaya untuk bisa memberikan kontribusi, baik itu dari peningkatan SDM maupun sarana dan prasarana. Rodi juga mengapresiasi bahwa kedepannya kampus ini akan meningkatkan akreditasinya dari B ke A. Tentunya ada hal yang perlu didukung dan disupport dari Pemkab Kotim, dan ini merupakan atensi bagaimana upaya meraih tujuan tersebut untuk dapat meraih akreditasi A ke depannya. Pemkab Kotim juga siap membantu sarana dan prasarana, namun tentunya dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Tadi disampaikan oleh Ketua SDIH Baring Hurung bahwa kedepannya SDIH kita ini akan ditingkatkan akreditasinya dari akreditasi B ke akreditasi A. Tentunya ada hal-hal yang perlu dukung dan support dari pemerintah daerah. Ini akan merupakan menjadi atensi kita. Bagaimana kita mencapai atau meraih itu secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang bisa dibantu dan disupport oleh pemerintah daerah akan kita siap untuk membantu untuk peningkatan akreditasi itu. Itu yang pertama. Untuk peningkatan akreditasi A, tentunya perlu adanya kerjasama dengan pihak luar sebagai salah satu unsur penilaian. Akreditasi dari B ke A ini bagi STIH Baring Hurung merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas dan jaringan baik di level nasional dan internasional. Normansa, Hayat TV. Dari informasi lain, pemirsa, gedung futsal di kawasan Stadion 29 November Sampit akan dipinjam pakai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur untuk dijadikan gudang sementara sebagai tempat penyimpanan dokumen serta logistik pemilihan umum 2024. Bangunan gedung futsal di kawasan Stadion 29 November Sampit ini akan kembali digunakan KPU Kota Waringin Timur sebagai tempat penyimpanan dokumen serta logistik pemilu 2024. KPU memang sering menggunakan gedung tersebut sebagai tempat penyimpanan dokumen dan logistik pemilu karena dinilai strategis. Lokasi bangunan juga dinilai aman karena dikelilingi oleh pagar tembok. Kepala Dispora Kota Waringin Timur, Wim RK Benung mengatakan, untuk sementara kegiatan olahraga khususnya futsal tidak bisa dilaksanakan di tempat itu karena akan digunakan oleh KPU selama pelaksanaan pemilu. Meski begitu, Wim menyebut jika keputusan untuk penggunaan gedung ini oleh KPU belum final, perlu dilakukan penandatanganan perjanjian terkait kewajiban KPU dalam menjaga dan mengamankan aset yang ada di dalamnya. Penggunaan gedung futsal sebagai gudang sementara KPU kemungkinan akan digunakan selama kurang lebih 2 tahun dimulai sejak pertengahan November 2023 hingga November 2025 mendatang.
Ada kepentingan nasional yang harus kita perhatikan. Bagaimanapun KPU ini adalah lembaga negara yang melaksanakan urusan-urusan penting, yang mana mereka memerlukan tempat yang dianggap aman, dianggap menjamin keamanan, karena bagaimanapun juga ada dokumen negara yang disimpan di situ, dan mereka juga hanya menggunakan ini selama 2 tahun saja sampai November 2025. Namun ini masih belum final, saya sampai final karena perjanjian pun belum ditandatangani, ya masih belum ditandatangani. Kami mengharapkan nanti di dalam perjanjian itu akan kita isikan kewajiban-kewajiban, ya salah satunya bagaimana dari KPU bisa menjaga, melindungi karpet matras itu, dan kalaupun ada kerusakan, ya itu adalah tanggung jawab dari KPU. Wim menyebut, jika saat ini pemerintah Kota Waringin Timur tengah menyiapkan bangunan gedung bagi KPU. Dengan terbangunnya bangunan tersebut, diharapkan tidak lagi menggunakan gedung fasilitas olahraga sebagai gudang penyimpanan dokumen serta logistik pemilu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sampai di sini kami akhiri jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.